Oh, itu dia ya, udah hancur banget tuh. Ini dia guys bekonya. Apa UPR atau bupatinya itu pernah jajan di sini terus digetok atau gimana gitu. Bapak pejabat bupati yang terhormat, kenapa penegakan hukum perizinan terbang pilih? Yeay guys, welcome back di Stefano Sanja channel guys. Oke guys, aku hari ini lagi ada di titik puncak pas Bogor ya. Nah, kalau dari belakang aku itu dari Cianjur, dari Cipanas. Kalau lurus kita akan pulang ke Jakarta ke exit tol Gadok. Oh guys, aku hari ini mau ajakin kalian lihat pembongkaran puncak tahap kedua ya. Jadi katanya puncak itu udah rata total, udah tanpa PKL sama sekali sampai atas-atas. Dan seperti apa? Kita perkenalkan, ini adalah jaket Salvator yang aku pakai. Dia udah ada built-in windshieldnya ya. Dan yang aku pakai ini versi ekstra, dia udah anti air. Jadi kalian bisa pakai untuk hujan-hujan. Nah, kalau kalian takut panas, tenang aja karena jaket ini itu banyak aeroflow-nya ya. Kalian bisa buka tutup sesuai dengan keadaan atau cuaca yang ada di kota kalian. Oke guys, kita jalan sekarang ya, let's go. Oke guys, kita jalan sekarang ya, let's go. Oke guys, di sebelah kanan kita ada ini ya, rest area Seger Alam KM 89 Puncak Pas. Nah, ini di sebelah kiri kita ini adalah Puncak Pas nih, tempat foto-foto. Ini kita ada di area Cianjur ya, belum masuk Bogor. Jadi puncak itu dibagi dua, area Cianjur sama area Bogor. Nah, ini dia guys, ini Warpat. Wow, sekarang Warpat udah ditutup ya guys. Ini dia Warpat. Sekarang dia guys, Warpat sekarang, aduh, udah rata sama tanah ya. Udah bener-bener rata, kita udah nggak bisa lagi makan di Warpat nih. Lanjut lagi ya, kita turun ke arah Jakarta atau Bogor. Nah, Warpat ini masih masuk ke setengah Bogor, setengah Cianjur ya. Makanya kena hancur. Ini dia guys, hancur semua. Ini Togo Cianjurnya, perbatasan Cianjur. Ini kita masuk Bogor sekarang. Jadi nggak jelas ya antara Warpat atau Tugu itu batasnya. Iya, pada dihancurin itu. Si tetehnya ketawa sih mbaknya. Wow, ada beko guys. Hati-hati kejegur jurang loh pak. Iya, ini pada dihancurin semua nih. Warung-warung yang biasanya kita lihat. Jadi sekarang pemandangannya lost view ya. Tuh, nanti kita nanya deh ya sama petugas PUPR yang hancurin lapak-lapak warga ini. Kira-kira warga akan diapakan nih. Oh, itu dia ya, udah hancur banget tuh. Nah, ini dia kafe baru. Ini dulu adalah Resto Rindu Alam nih guys. Oke guys, ini satu-satunya yang nggak dibongkar ya, yaitu Resto Asep Strawberry. Dulunya ini adalah restoran Rindu Alam yang legend. Kenapa nih? Coba kita lihat. Bapak pejabat bupati yang terhormat, kenapa penegakan hukum perizinan terbang pilih? Apa bedanya Resto Puncak Asri dengan Resto Asep Strawberry? Apakah kami berbeda di hadapan hukum? Apakah kami warga negara yang tidak memiliki hak yang sama dengan pemilik Resto Asep Strawberry? Nah, kayaknya warga di sini agak-agak ini ya, protes ya. Karena kenapa kalau resto besar ini nggak ditutup, kalau resto mereka dihancurin? Tutup selamanya ini? Enggak, sementara doang ya? Sementara doang. Oh, oke. Karena ini ada penggusuran, jadi buat menghormati aja gitu. Ya. Oh. Tanahnya katanya pihak pemerintahan itu tanahnya itu ruangnya halal dan uangnya halal. Mungkin maksudnya uang yang dibuat beli tanah ini ataupun bangun ini itu uang yang udah bayar pajak. Sedangkan mungkin yang di pinggir jalan entah bayar pajak ke pemerintah atau enggak ya. Oke guys, kita lanjut turun lagi ya. Ini dia keadaan Puncak Pas, restoran Rindu Alam dulu. Nah, ini yang warung-warung di pinggir sini. Dulu kalian pasti suka nongkrong-nongkrong ya. Di sini sama Sun Gokong. Biasanya di sini banyak Sun Gokong guys, pada turun dari gunung. Ini juga udah dihancurin, jadi sekarang Sun Gokong udah nggak bisa makan jagung bakar nih guys. Nih ya, pada dihancurin semua. Tuh ya. Nanti kita akan tanya ke pedagang di sini. Ini kira-kira habis ini mereka mau kerja apa ya? Wah, ini ada petugas pemerintah nih, BPBD. Ini dia guys bekonya. Kabupaten Bogor ngebul pak. Wow. Jadi ini kayaknya bener-bener mau dirapiin ya. Ini di kanan kita ada Telaga Warna nih, ini nggak dihancurin karena mungkin tanahnya juga tanah SHM kali ya. Ini Mel Rimba juga nggak dihancurin karena ini memang tanahnya sah kali ya. Kalau yang di kiri ini yang dihancurin mungkin tanahnya nggak sah, bukan tanah mereka. Terus mereka juga nggak punya izin mendirikan PGB alias mendirikan bangunan. Ini lagi banyak polisi nih guys di sini nih guys. Nanti kita nanya-nanya deh ya, kita turun dulu. Dihancurinnya udah sampai mana? Nah, ini hancur semua, hancur tuh. Kayak habis kena gempa bumi nih. Nah, ini di kanan ada Tugu Pramuka, itu siapa itu? Kayak di film itu ya, Seven ya. Film Seven.
Oke, kita turun terus ya. Ini udah hancur semua. Ini dulu kalau nggak salah di sini ada sate yang terkenal itu tuh, sate PSK apa juga udah dihancurin. Ini alat-alat berat terus berdatangan guys ke puncak karena akan merapikan si daerah sini tuh ya. Oke, kita lurus terus, turun terus ke bawah. Nah sampai sini ini udah nggak ada pedagang nih kayaknya nih. Oke, kita turun terus ya guys. Ini ada pedagang juga dihancurin semua nih, ngeri juga ya. Ada bapak gendong anaknya guys. Oke, kita turun terus ya guys. Yang kalau yang tukang bakso naik motor itu nggak pada digusur ya, karena itu tidak mendirikan bangunan ya. Kalau ini tanahnya juga belum jelas, mungkin PBG-nya juga nggak ada, jadi pada dihancurin guys. Dan mungkin entah mereka bayar pajak atau enggak ya, pajak penghasilan itu atau pajak resto. Coba yang punya restoran nanti kita tanyain juga deh ya, biar lebih berimbang. Oke, kita lurus terus guys. Nah ini di sebelah kiri kita adalah tempat para layang nih, naik layangan nih guys. Kalau kalian mau naik layangan di puncak itu di sini nih. Kalau nggak salah lumayan tuh, ratusan ribu harganya, 300 atau berapa ya. Jadi para layang itulah ya, sampai turun ke bawah. Oke, kita turun terus ya. Ini kayaknya adalah tempat untuk membuang puing nih di sini nih. Tuh ini ya, PUPR nih, Kabupaten Bogor. Oke, terus ini kita sampai Attawun ya. Ini adalah area Attawun sekarang. Jadi bekas-bekas PKL yang sebelah kanan sekarang udah sangat-sangat bersih nih. Nih helikopter jadi kelihatan tuh guys, ada helikopter di sebelah Attawun. Ini adalah Tugu ini ya, kalau nggak salah dulu ada TNI AL yang jatuh, helikopternya jatuh di situ. Nah ini sebelah kiri kita adalah Masjid Attawun. Oke guys, karena kan di sini udah bersih, kita mau balik ke atas. Guys, sekarang kita mau cari pedagang di deket sini ya. Kita mau tanya-tanya abis ini mereka mau kemana. Yuk. Nah ini yang punya warung ya Ayah? Ya. Gimana warungnya dibongkar? Tak kehilangan. Merasa kehilangan ya? Kehilangan sama usaha lah intinya buat pasar bahan anak-anak. Ini hampir 20 tahunan. Oh, ya. Tapi ini kan tanah negara, bangunnya juga nggak pakai PBG, jadi nggak bisa ngelawan dong ya? Iya, makanya aku ini tanah pemerintah. Intinya ini otonomi daerah. Hanya daerah sebenarnya. Hanya daerah sebenarnya. Alasannya apa nih? Gak tahu, ini nggak ada yang tepat ini alasannya gimana. Katanya mau dipindahin ke rest area. Ya itu diperuntukkan untuk wilayah Gunung Mas. Itu udah dikasih kunci kalau Gunung Mas, kalau di sini belum dikasih kunci relokasi. Jadi dibongkar mau kerja apa, kan setiap hari butuh makan ya. Iya. Rencananya. Belum tahu nih ke depannya. Ya paling serabutan lah gitu. Dulu getok-getok kan netizen pada kesel tuh digetokin. Indomie 20.000. Nah, terus kopi 10.000. Gimana nih? Malah ngomong katanya tuh kena karma, katanya gitu. Gimana nih? Sebetulnya itu oknum-oknum sih. Sebenarnya wajar karena jual minum sama jual view juga. Ya, yang ke satu itu, yang keduanya kadang-kadang tamu itu sampai pagi. Oh, tamu sampai pagi. Sampai pagi itu nginap. Kalau dihitungin di pila itu berapa? Kadang-kadang digituin, diperhitungin sama nginapnya. Iya. Ya udah deh, moga-moga dapat pekerjaan atau tempat yang lebih baik, Pak. Amin. Buat Pak ya rezeki. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Guys, tadi dari pihak pedagang udah. Sekarang kita mau cari orang pemerintahnya nih. Pak, ini pembongkaran karena PUPR atau bupatinya itu pernah jajan di sini terus digetok atau gimana gitu. Kenapa jadi dibongkarin, jadi dendam gitu? Nggak ada hubungan lah. Nggak ada hubungan. Beneran nih? Bener dong. Itu kan hal kecil ya. Itu hal kecil. Tentu kalau pemerintah itu harus berpikir sesuatu yang lebih besar dari itu. Kemanfaatan publik. Ilegal, tidak berizin atau menggunakan tanah negara. Indomie 25.000 gitu. Bapak pernah dengar kan? Pernah dengar. Tapi ini kan sebenarnya kalau kita berbicara bisnis ya, justru pada saat pedagang menggunakan cara seperti itu kan menjadi membangun persepsi negatif terhadap kawasan wisata sini kan. Berharap di rest area nggak kayak gitu. Di rest area kita berharap para pedagang bisa guyup, pasang harga jelas gitu ya, nggak orang mau datang. Bapak sebagai orang pemerintahan nih, Bapak memperhatikan nasib orang-orang kecil nggak sebenarnya? Bang, Bapak kasihan nggak misalnya mereka digusur, nanti mereka penghasilannya nggak ada, apalagi yang baru punya anak gitu. Kalau Bapak enak gaji bulanan. Ayo. Jadi positioningnya gini, kita juga punya hati ya Mas ya. Sebagai kepala rumah tangga gitu ya, kepala rumah tangga tentu sedih. Tapi kan di sisi yang lain mereka menempati di area yang salah. Nyapa, orang parkir sembarangan di pinggir-pinggir jalan ini. Positioning Pemkab itu memindahkan mereka yang ilegal menjadi pedagang legal, itu perintah pimpinan.
di rest area. Yuk kita ramaikan rest areanya supaya apa ekonominya berputar di sana. Pak Anwar. Pak Anwar mau nanya dikit nih. Kira-kira sampai mana Pak akan dibongkarnya? Kali ini kan pembongkaran tahap kedua ya. Heeh. Tahap pertama sudah kita lakukan di awal itu sebanyak 331. Tahap kedua itu jumlah target 196 kan pembongkaran 191. Nah yang limanya itu rumah tinggal ya. Kenapa Asep Strawberry nggak dibongkar? Dia protes gitu Pak. Asep Strawberry nggak dibongkar, yang lain dibongkar Gini gitu. Pak, kalau Asep Strawberry berdasarkan hasil forum penataan ruang Kabupaten Bogor, soal perizinan, DPKPP, BPN dan lain sebagainya. Heeh. Nah itu menyatakan kalau Asep Strawberry itu dimungkinkan untuk dikeluarkan IMB-nya. Satpol PP Kabupaten Bogor berikut pengadilan ya, itu melakukan tripiring. Ya tripiring di pengadilan dan sudah dikenakan denda maksimum 50 juta. Itu berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Ada Nasi Meong HGU. Khusus yang Strawberry itu memiliki alasan yang kuat lah. Sedangkan yang lainnya berdasarkan informasi dari BPN itu tidak. Dan ini para PKL yang dibongkar kita sudah siapkan rest area ya. Yang di bawah itu. Rest area Gunung Mas. Rest area nih Pak, katanya pengunjungnya sepi Pak. Biar rame gimana? Bapak udah ada ininya nggak, trik-triknya? Ya lah banyak yang mengusulkan misalkan dibangunnya SPBU. Kemudian ada trek-trek untuk hiking ke atas. Kemudian dibukanya jalan belakang untuk akses yang lain. Gunung Mas. Banyaklah UMKM kita hadir di situ. Pelayan-pelayan seperti KTP, kemudian SIM dan lain-lain juga. Ngurusnya di situ, ya, di akan kita pusatkan situ. akan kita fasilitasi. Berarti pemerintah sangat memperhatikan sebenarnya ya? Kita terhadap masyarakat yang ini hasil bongkaran itu sebenarnya sejak dulu ya, sejak 2019 ya udah kita fasilitasi, cuman keburu Covid akhirnya kita lanjutkan tahun ini. Oke guys, jadi tadi perjalanan kita melihat pembongkaran puncak tahap akhir ya yang ada di Bogor ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like, di subscribe channelnya. Saya Stefan, terus saja pamit dulu. Saya Stefan, bye bye. Ini dia guys, puncak sudah sangat bersih ya, 100% bersih. Oke. Sepi banget ya. Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba.